Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, ada tempat misterius yang hingga kini belum terungkap keberadaannya, seperti 6 tempat misterius yang dikabarkan Al-Quran dan hadis yang belum terungkap hingga saat ini, dan hingga kini belum ditemukan lokasinya. Bahkan hingga kini banyak pihak yang ingin menemukannya, namun belum berhasil. Dan kabarnya, lantas 6 tempat misterius apa saja di muka bumi ini yang belum terungkap keberadaannya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, sahabat bisa like, share, dan subscribe video ini. Inilah tempat misterius yang Al-Quran sebutkan, namun belum juga ditemukan. Yang pertama, Ainul Hayat. Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Menurut beberapa ahli tafsir dikatakan, barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kiamat, kecuali ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Beberapa hikayat menyebutkan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, Dia menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia, dan salah satu tetesnya kemudian berubah menjadi Sang Ainul Hayat atau mata air keabadian yang sangat terkenal hingga sekarang ini. Sumber lain yang menyebutkan jika Dajjal pernah mandi dan meminum air ini sehingga tetap hidup hingga saat ini. Dan tidak hanya Dajjal saja, Nabi Khidir pun diyakini oleh sebagian ulama masih hidup hingga saat ini. Hal itu dikarenakan meminum air telaga Ainul Hayat. Setelah berhasil meminum air ini, beberapa hikayat mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga mata air tersebut, baik dari golongan jin, setan, dan manusia, ingin berbondong-bondong mencari keberadaan mata air tersebut. Banyak yang berpendapat letaknya di pulau di dalam segitiga Bermuda yang merupakan salah satu pulau paling misterius di dunia. Oleh karena itu, beredar kabar bahwa banyak kapal dan orang hilang ketika melewati daerah tersebut. Bahkan, sumber lainnya menyebutkan banyak kapal dan orang hilang ketika melewati daerah tersebut karena para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat. Yang merujuk pada hadis, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas lautan. Kemudian dia mengutus pasukannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj salah satu keturunan Nabi Adam yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Kemunculannya salah satu tanda datangnya hari kiamat. Ya'juj dan Ma'juj dalam agama Islam digambarkan sebagai sebuah ras atau bangsa yang akan memunculkan kekacauan di dunia. Selain itu, munculnya Ya'juj dan Ma'juj juga disebut sebagai salah satu tanda akhir zaman. Tidak hanya di Islam, Ya'juj dan Ma'juj juga dikisahkan oleh agama lain. Dalam kisahnya di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Kahfi, diceritakan kala itu Raja Zulkarnain dalam perjalanannya sampai di antara dua gunung. Dia bertemu dengan kaum yang mengadukan tentang bahaya dari Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya, Zulkarnain pun membangun tembok untuk mengurung mereka agar tidak bisa membuat kekacauan. Dalam perkembangannya, lantas hal ini memunculkan banyak teori dan spekulasi mengenai tempat asli yang dikira sebagai tembok tersebut. Namun, sampai saat ini belum ada satupun teori tersebut yang terbukti benar. Menurut beberapa pendapat, letak tembok Ya'juj dan Ma'juj berada di antara Derben, Rusia, atau Pass of Deryl, perbatasan Rusia dan Georgia. Ada juga yang berpendapat terletak di tembok besar Cina. Dinding ini membentang dari Liaodong di timur dan Danau Lob di barat. Lalu ada yang berpendapat di kutub utara atau kutub selatan. Alasannya adalah setelah sekian lama tidak menutup kemungkinan tembok itu tertutup pasir atau salju. Dan pendapat terakhir terletak di Greater Caucasus. Lokasi ini berada di kawasan Georgia,
bagian utara serta Rusia bagian selatan. Ada sebuah timbunan berupa dinding yang terbuat dari besi dan tembaga di pegunungan Kaukasus, Darial. Tempat tersebut dikenal sebagai Daril Pass yang memiliki tinggi mencapai 3.950 kaki dari permukaan laut. Yang ketiga, tempat dibelenggunya Dajjal. Ada dua tempat yang diduga lokasi Dajjal dibelenggu. Dugaan itu didasarkan pada berbagai kondisi yang ada, termasuk letak geografis tempat tersebut. Pertama, Pulau Socotra. Pulau Socotra merupakan sebuah pulau yang menjadi bagian dari wilayah Yaman. Pulau ini terletak sekitar 241 km dari Somalia dan 354 km dari daratan Yaman. Pendapat ini muncul dengan keanehan alam yang ada di pulau ini dan tidak bisa ditemukan di pulau-pulau lainnya. Yang tempat kedua adalah Khurasan. Khurasan merupakan sebuah wilayah luas di sebelah timur Jazirah Arab. Jangkauan wilayahnya meliputi Nishapur, Iran, Herat, Afghanistan, Merv, Turkmenistan, dan beberapa negara lainnya. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keempat, kerajaan Nabi Sulaiman. Keberadaan istana Nabi Sulaiman hingga kini belum diketahui di mana letaknya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Selain dikenal sebagai nabi kaya raya, Nabi Sulaiman dikenal bisa berbicara dengan hewan. Tetapi hingga saat ini, keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman tidak ditemukan keberadaan ataupun sisa peninggalannya. Yang kelima, Gunung Qaf. Gunung Qaf, gunung paling misterius di muka bumi. Dikisahkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, ia melihat gunung Jabal Qaf, di mana terlihat pemandangan yang sangat indah. Sinar biru yang membelah angkasa membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan itu. Nabi pun akhirnya mengajak malaikat Jibril mengunjungi tempat yang menakjubkan tersebut. Dalam tafsir Al-Lusi, Gunung Jabal Qaf diilustrasikan sebuah gunung yang tak tampak oleh mata manusia pada umumnya. Hanya orang-orang pilihan yang bisa melihatnya. Gunung itu jarang diketahui orang-orang. Dalam Al-Quran sendiri, Jabal Qaf diabadikan menjadi sebuah nama, yaitu Quran Surat Qaf. Namun demikian, tak ada satu orang pun yang mengetahui posisi Jabal Qaf. Dan yang terakhir, Sumur Barhut. Lubang misterius yang diyakini penjara setan, Sumur Barhut ini disebut-sebut bukan digali oleh manusia, melainkan dengan bantuan bangsa jin. Bahkan, Sumur Barhut ini kabarnya merupakan sumber air paling buruk di dunia. Lokasi Sumur Barhut ini diyakini berada di lembah padang pasir bernama Barhut, yaitu di Yaman. Sumur Barhut ini dikatakan sebagai tempat awal munculnya kehancuran dunia dan menjadi tempat paling tidak bisa ditinggali. Diketahui Sumur Barhut ini memiliki kedalaman sekitar 250 meter dan dibuat oleh bangsa jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang Sumur Barhut, yang artinya sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit. Begitu juga seburuk-buruknya air di atas permukaan bumi adalah air dari Sumur Barhut yang terletak di Hadramaut. Seperti kumpulan belalang yang di pagi harinya sumur tersebut memancarkan air, kemudian pada sore harinya mengering yang tidak terdapat bekas basah apapun di atasnya. Dalam hadis di atas menjelaskan jika air di sumur ini memang tidak bisa digunakan untuk keperluan apapun. Sementara berdasarkan beberapa pengalaman orang-orang yang pernah berada di sana mengatakan berada di dekat sumur tersebut akan mencium bau busuk dan tidak mengenakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.